Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang Thaqafah Fikih kembali di kelas 4 dengan pelajaran atau tema yang baru. Tapi sebelum itu, sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya berkah dan sesuai dengan adab belajar ya. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah sudah berdoa ya. Ustaz doakan yang sudah berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan dan terus memberikan semangat kepadanya untuk terus belajar supaya berkah ilmunya ya. Bagus. Baik, hari ini kita akan belajar tentang zakat ya. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah termasuk zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Ayo. Yang keempat. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Gitu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, termasuk rukun Islam yang keempat. Maka orang yang mengaku beragama Islam, hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Apabila dia menunaikan zakat, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar, dan apabila dia tidak melaksanakan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan siksaan yang sangat pedih. Kenapa? Karena menunaikan zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat fitrah atau zakat yang lain juga, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar di dalam neraka jahanam. Dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api neraka, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya. Disetrika lambung dan dahinya. Dalam riwayat yang lain disetrikakan di punggung dan dahinya. Disetrika hukumannya. Kira-kira kalau disetrika sakit apa enggak? Sakit. Coba deh. Setrika yang biasanya dibuat nyetrika pakaian itu dicolokin ke listrik supaya panas. Nah, habis itu antum tempelin ke tangan deh. Rasanya gimana? Panas, pasti panas banget ya. Apalagi ini dari api neraka, disetrikakan ke lambung dan dahi, langsung terbakar habis itu badannya orang. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya nggak mendapatkan azab yang sangat pedih itu, kita harus melaksanakan zakat. Hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah ya. Zakat yang lain kita akan pelajari di kelas selanjutnya. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri. Boleh dilaksanakan sebelumnya. Pokoknya sudah masuk Ramadan boleh dilaksanakan. Setiap muslim wajib menunaikan zakat fitrah. Namanya adalah zakat fitri atau zakat fitrah.
Zakat ini wajib bagi setiap muslim, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, balik, belum balik, masih bayi, udah tua, nah, semuanya wajib. Jadi kalau zakat fitrah itu nggak ada batasan sebelum balik atau sudah balik. Semuanya kena, asalkan dia mengaku orang Islam atau dia masih keturunannya orang Islam. Maka anak-anak pun dia juga wajib dizakat fitrahi. Nah, apa syaratnya supaya orang itu sah atau dia itu syarat wajibnya apa? Dia wajibnya kenapa? Syaratnya ada 3. Dia wajib zakat fitrah. Yang pertama dia beragama Islam, Muslim ya. Ya jelas orang kafir nggak wajib zakat. Yang kedua, umurnya sampai pada bulan Ramadan. Siapa saja yang lahir atau hidup di bulan Ramadan, walaupun cuma sebentar, maka dia wajib membayar zakat fitrah walaupun dia bayi yang baru lahir. Misalkan bayi baru lahir pas di hari terakhir Ramadan, lahir 1 jam mati, nah itu wajib dizakati itu oleh orang tuanya. Bahkan pokoknya kalau dia lahir sebelum terbitnya matahari ketika sudah masuk sebelum masuk waktu duha, ketika mau sholat Idul Fitri, maka dia tetap wajib dizakati. Misalkan lahir pas pagi hari tanggal 1 bulan Syawal jam habis subuh, itu langsung wajib dizakati, wajib dibayar zakatnya. Tapi kalau setelah sholat Id baru lahir, maka tidak wajib zakat. Atau sebelum Ramadan juga nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hanya diwajibkan saat sudah masuk Ramadan hingga hari raya Idul Fitri, gitu ya. Nah, berapa sih Ustadz zakat yang harus diberikan, ditunaikan, dibayarkan? Nah, dahulu Rasulullah dan para sahabat itu menunaikan zakat fitrah menggunakan makanan pokok seperti gandum, kurma, susu kering, dan anggur kering. Nah, di Indonesia makanan pokoknya bukan kurma, bukan anggur, bukan susu kering, juga bukan anggur kering. Nah, maka makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya adalah beras. Nah, maka bagi orang Indonesia boleh berzakat menggunakan zakat beras atau menggunakan beras ya, itu boleh. Jadi kalau kita membayar zakat fitrah itu menggunakan beras, maka di Indonesia kan kebanyakan pakai beras. Kenapa? Karena itu makanan pokoknya orang Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu nggak pakai beras, mereka bisa pakai kurma, bisa pakai gandum, bisa pakai susu kering dan lain sebagainya. Nah, berapa banyak? Banyaknya adalah 2,7 kilogram. Nah, ingat ya, berapa banyaknya? 2,7 kilogram. 2,7 kilogram. Walaupun ada juga yang berpendapat boleh 2,5 kilo aja, boleh. Tapi Ustadz di sini mengajarkan kita pakai yang 2,7 kilogram. Kenapa? Karena ini lebih aman. Nah, khawatirnya timbangannya kurang, timbangannya kekurangan, maka nanti beratnya jadi berbeda. Maka kita pakai yang 2,7 kg. Jadi nanti kalau ada soal dari Ustadz berapa banyak zakat fitrah yang harus dibayarkan, jawabannya 2,7 kg beras. Gitu ya. Oke. Karena zakat itu sebenarnya ukurannya adalah sok. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud, 1 mud itu segini. Nah, 1 mud orang dewasa segini. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu kalau dikilogramkan sekitar 2,7 kg. Kemudian kepada siapa saja kita memberikan zakat itu? Nah, untuk harta zakat, zakat fitrah maupun zakat yang lain tidak boleh diberikan kepada selain 8 asnaf. Harus 8 asnaf ini saja. Nggak boleh memberikan zakat ke masjid. Nggak boleh, kecuali yang di masjid ada orang yang nerima, kemudian kita amanahkan untuk menyerahkan kepada 8 asnaf. Boleh. Maka harus kepada 8 itu. Harta zakat itu. Kalau sedekah boleh kemana aja, ke panti asuhan, ke masjid, untuk bangun masjid boleh. Tapi kalau harta zakat nggak boleh buat bangun masjid. Khusus untuk 8 orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Disebut sebagai 8 asnaf ya. Yang pertama adalah orang yang fakir. Fakir itu gimana Ustadz? Fakir itu orang yang tidak punya harta dan usaha. Udah nggak punya harta, nggak punya kerjaan lagi.
itu nggak punya rumah, bahkan makan aja kadang-kadang masih minta-minta. Ini orang fakir. Yang kedua siapa lagi? Orang miskin. Orang miskin itu orang udah punya rumah, punya pekerjaan, tapi nggak cukup, masih kelaparan. Masih sering kelaparan, maka dia juga wajib diberikan zakat. Yang ketiga ada amil. Amil itu orang yang mengurusi zakat. Kemudian ada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ada peluang merdeka, ada kemungkinan merdeka kalau dia membayar sejumlah harta kepada tuannya. Tapi hari ini budak udah nggak ada ya. Kemudian ada lagi gorimin, yaitu orang yang punya utang. Yang ketujuh sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, mujahid ya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir, orang yang sedang dalam bepergian. Nah, terus apa hikmah dari zakat ini, dari zakat fitrah? Hikmahnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau bersabda, ketika Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih atau penyuci diri untuk orang-orang yang berpuasa dan dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Jadi ada dua hikmah di balik zakat fitrah. Yang pertama, sebagai penyuci jiwa, sebagai penyuci amal kita. Orang yang berpuasa kan kadang-kadang suka ngomongin orang, suka berbuat zalim, maka dengan zakat itu Allah bisa mengampuni hal-hal yang sia-sia ataupun perbuatan keji itu. Sehingga yang kita setorkan puasa kita itu full, jernih semuanya, baik semuanya kalau dia berzakat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua sebagai makanan orang miskin. Nah, supaya apa? Supaya pas hari raya Idul Fitri, orang lagi seneng-seneng hari raya, kita bergembira di hari raya, mereka nggak kelaparan. Jadi mereka punya makanan untuk dimakan saat hari raya Idul Fitri. Nah, gitu ya. Sampai di sini pelajaran Ustadz tentang fikih zakat fitrah. Semoga bisa dipahami ya. Dan ingat, kita harus membayar zakat fitrah. Kapan bayarnya? Saat Ramadan nanti. Maka saat Ramadan tanya sama Umi Abinya. Umi Abi udah bayar zakat apa belum? Nah, sebagai seorang muslim kita wajib membayar zakat. Barakallahu fikum, sampai di sini ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.